Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan membahas tentang bilangan desimal. Khusus pada pembahasan kali ini, materi kita adalah bilangan desimal. Untuk materi perkalian dan pembagian bilangan desimal, sebenarnya ada syaratnya, yaitu anak-anak harus benar-benar hafal atau harus benar-benar tahu cara menghitung perkalian baik bilangan biasa maupun pada bilangan pecahan. Nah, di perkalian bilangan desimal ini yang sudah pernah kita bahas ada dua, dan yang akan kita bahas juga ada dua. Apa saja pembahasan pada bilangan desimal itu? Yaitu mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sama ya kayak pecahan. Penjumlahan dan pengurangan itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ini ada caranya atau ada hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya bilangan desimal bisa ditambah atau dikurang dengan cara susun, yaitu meluruskan tanda komanya. Tanda koma harus lurus. Itu kan prasyarat kita menghitung bilangan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal kemarin. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah yang perkalian dan pembagian. Untuk perkalian pada bilangan desimal, menghitungnya juga ada dua cara, yaitu cara perkalian biasa atau cara perkalian pecahan. Hari ini atau pada pertemuan ini, khusus perkalian bilangan desimal, saya langsung jelaskan pakai dua cara. Nanti anak-anak bebas mau memilih yang mana, ya. Nah, cara biasa berarti anak-anak ya harus tentunya sudah bisa, karena ini kelas 5. Cara perkalian bersusun, misal 15 kali 18, 25 kali 30. Nah, seperti itu harusnya sudah anak-anak sudah kuasai itu. Kemudian untuk pembagian, pada pembagian sebenarnya juga bisa kita gunakan dua cara, cara biasa dan pecahan. Tetapi pada video ini, pada pertemuan kita kali ini, kita hanya akan gunakan perkalian pada bilangan pecahan, itu untuk pembagian, atau menggunakan cara pembagian bilangan pecahan. Nah, dua ini, perkalian dan pembagian, itu yang akan kita bahas. Tentunya untuk mengerjakan ini, untuk belajar dua ini ada syaratnya. Prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah anak-anak harus sudah menguasai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Kalau untuk perkalian pembagian pada bilangan biasa, kalau anak-anak belum bisa perkalian, ya resiko. Sudah kelas 5 sehingga hafal perkalian, sudah kelas 5 sih gak iso perkalian, sudah dibilangin disuruh latihan ndak mau latihan. Nah, perkalian biasa harus sudah bisa, itu sudah kelas 5. Yang belum bisa bagaimana? Ya ayo belajar, bukan diam saja, ya. Ya, kita mulai ya. Nah, saya akan berikan untuk perkalian ini mungkin 3 contoh cukup, dan pembagian 2 contoh. Kenapa kok sedikit? Karena cara yang akan kita gunakan materi ini sebenarnya sama persis dengan pada bilangan pecahan. Makanya cukup sedikit hari ini. Oke. Pada perkalian bilangan desimal, saya kasih contoh 0,04 dikali 1,8. Di sini saya bagi dua, ada cara perkalian biasa, ada cara perkalian pecahan. Untuk perkalian biasa ada catatannya. Bagi anak-anak yang menggunakan cara perkalian biasa ini,
Anak-anak harus hitung dulu. Setelahnya tanda koma ini ada berapa angka? 1, 2. Kemudian yang di sini setelah tanda koma ada berapa angka? Ada 1. Yang Ustadz garis bawahi itu adalah bilangan yang letaknya setelah tanda koma. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung perkalian biasa? 1,8 saya tulis saja 18, komanya saya buang dulu. Abaikan dulu komanya. Abaikan tanda koma. Nah, kalau 0,04 saya tulis di sini misal 0,04, ini kan 004 kalau koma saya hilangkan. 0 di paling depan tidak usah ditulis sehingga tinggal 4, maka 18 kali 4. Nah, kelas 5 nek nggak iso perkalian kayak gini, kembali aja ke kelas 3. Perkalian biasa, ndak hafal perkalian, harus sudah bisa menghitung perkalian. Itu kelas 5. Seharusnya wajib hafal sudah. 8 kali 4 yaitu 32, nyimpen 3. 1 kali 4 berapa? 4 tambah simpenannya 3 tuh 7. Berarti hasilnya adalah 72. Saya tulis di sini. Hasilnya 72. Selesai? Belum. Kalau kita menggunakan cara biasa, sekarang setelah kita hitung seperti ini, kita hitung. Ini tadi setelahnya tanda koma ada berapa angka? Ada 1. Kemudian ada 2, kemudian ada 3. Gini kan? Nah, kalau di sini berarti kita ngitungnya ada, karena nggak ada komanya, maka koma dari paling akhir ya. Kita ambil 3. 1, 2. Di depannya tanda koma harus ada angkanya ya. Nah, 3. Berarti hasilnya adalah 0,072. Nah, dicek di sini ya, nanti ya, ini 1, 2, 3. Ada 3 angka setelah tanda koma. 1, 2, 3. Tanda komanya dari paling akhir maju ke depan. Oke ya. Untuk menentukan ini sudah pernah saya bahas pada saat kita mengerjakan di video saya yang berjudul merubah bilangan pecahan menjadi desimal. Nah, bagaimana kalau kita menghitung dengan cara perkalian bilangan pecahan? Jadi kalau pada perkalian biasa yang kita tentukan adalah ini yang jadi catatan jumlahnya, jumlah tanda bukan jumlah tanda koma, jumlah bilangan setelah koma. Jadi setelah tanda koma ada berapa angka, itu yang kuncinya. Kalau pada pecahan, kuncinya ini adalah jadikan pecahan biasa. Nah, 0,04 ini kalau kita jadikan pecahan adalah 4/100. Duh, kok tahu? Silahkan dibuka lagi pada pelajaran saya sebelumnya, yaitu merubah bilangan desimal menjadi pecahan. Sudah pernah Ustadz bahas. Nah, kemudian 1,8 yaitu 18/10 kali. Perkalian pada bilangan pecahan ketika dia sudah berbentuk pecahan biasa, maka atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga 4 kali 18/1000. 4 kali 18 72 dibagi 1000. Nah, 72 dibagi 1000 nolnya 3. 72 berarti tanda koma maju 3. 1, 2, 3. Loh, sama kan? 0,
0,072. Nah, cara ini untuk anak-anak merubah dari ini menjadi ini, silahkan dibuka lagi pada materi saya sebelumnya, yaitu tentang merubah desimal menjadi persen. Nah, dibuka lagi materi ini. Dulu Ustadz sudah review ini khusus, ya kan? Silakan dibuka lagi. Oke, saya contohkan berikutnya. Jadi jawabannya berapa? 0,072. Kalau tidak percaya, hitung aja. Nah, sekarang di perkalian berikutnya, kalau saya punya 2,15 kali 1,6. 2,15 dikalikan 1,6, semakin lama angkanya semakin besar. Kalau anak-anak tidak benar-benar menguasai perkalian, pasti anak-anak akan kesulitan. Nah, 2,15. Di sini komanya saya hilangkan dulu menjadi 215 kali 1,6, komanya saya hilangkan jadinya 16 dikali 5 kali 6. Saya buat kecil aja. 215 kali 16. 5 kali 6 30, nyimpen 3, 1 kali 6 6 tambah 3 9, 2 kali 6 12. Ayo yang enggak bisa perkalian belajar, jangan males-malesan. 5 kali 1 5, 2 kali 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 0 turun, 9 kali tambah, sorry ini ditambah ya, 9 ditambah 5 4, nyimpen 1, 1 tambah 2 3 tambah 1 4, 1 tambah 2 3, 3 4 4 0. Sekarang kita tulis 3 4 4 0. Nah, kita hitung setelahnya tanda koma ada berapa angka? Ada 1 2 3. Berarti dari sini, dari belakang 1 2 3. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3,440. 0 di paling akhir, tapi letaknya setelah tanda koma, maka boleh dihapus. Ini boleh tidak ditulis, sehingga jadinya 3,44. Itu cara pertama. Ya. Cara pertama kita menghitung banyaknya bilangan setelah tanda koma. Kalau menggunakan cara perkalian, maka kita rubah ini menjadi perkalian biasa. 2,15 berarti 215 per, setelahnya tanda koma ada 2 angka, berarti per 100 dikali 1,6, 16 per 10. 215 kali 16 yaitu 3440 dibagi 1000. 3440 dibagi 1000, komanya dari belakang sini jadi 1. Ini kan ada 3 tuh, 2 3. 1 2 3. Berarti sama ya, 3,44. Terserah anak-anak mau menggunakan cara perkalian biasa atau menggunakan cara pecahan, hasilnya sama. Ketika saya menggunakan cara pecahan misalnya, ini kalau melihat ini hasilnya kan selalu dalam bentuk desimal. Boleh enggak kalau saya misal menghitung tetapi nanti hasilnya dalam bentuk pecahan? Boleh. Jadi misalnya ini kita rubah jadi pecahan, jadinya kan 3,440 per 1000. Nah, kita sederhanakan,
dibagi 10, 10, dibagi 4 masih 11, dibagi 4 masih 25, jadinya 3, 11 per 25. Ini kalau kita misalnya pengen kita tuliskan dalam bentuk pecahannya adalah pecahan campuran, maka kita bisa tulis 3, 11 per 25. Anak-anak boleh menjawab dalam bentuk desimal, boleh menjawab dalam bentuk pecahan. Tetapi kalau anak-anak menjawab dalam bentuk pecahan, harus bentuk pecahan paling sederhana. Nah, ini harus paling sederhana. Tidak boleh masih pecahan dalam bentuk ini 3, 4, 40 per 1000. Nah, itu masih belum selesai bagi Ustadz. Oke ya, kita lanjutkan. Di contoh berikutnya 1,2 kali 118. Sudah hafal kan cara yang tadi? Pecahan biasa apa perkalian? Bebas pilih, kita mau kerjakan yang mana? Kalau saya ditanya lebih senang mana, saya lebih senang menggunakan cara mana ya, dua-duanya saya senang. Tergantung jenis soalnya. Kalau saya mudah menggunakan yang ini ya saya pakai yang ini perkalian biasa. Kalau waktu pakai ini agak sulit ya saya pakai yang pecahan biasa. Bebas. Nah, 1,2 dikali 11,8. Kita hitung aja. 11, 8, 12. Untuk perkalian boleh dibolak-balik ya. 8 dikali 2, 16, nyimpen 1. 1 dikali 2, ya 2 tambah 1, 3. 1 kali 2, 2. 8 kali 1, 8. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Perhatikan pada saat menghitung perkalian, pastikan lurusnya ini ya, itu menjadi poin penting. Ini kosong, ini lurus ini lurus ini. Nah, itu menjadi poin penting. Salah menempatkan pasti salah jawabannya. Kita jumlah 6, 11, nyimpen 1, 4, 1. Berarti 1, 4, 1, 6. Di belakangnya tanda koma ada 1. Ini juga sah. Berarti ada 2 angka ya. Dari sini berarti 1, 2. Berarti hasilnya adalah 14,16. Kalau cara yang kedua kan sama, 12 per 10 dikali 118 per 10. 12 kali 118 yaitu 1416 per 10 kali 10 100. Karena 100 berarti 1416, kita geser 2 angka 1, 2. Nah, berarti 14,16. Cara yang ini merubah ini ke sini sekali lagi sudah pernah saya bahas pada video saya merubah bilangan desimal merubah bilangan pecahan menjadi desimal. Silahkan dicek kembali di video tersebut. Nanti saya akan sertakan link untuk video ini atau dilihat di deskripsinya ya. Ini menjadi sangat penting kan? Yang dulu itu dianggap tidak penting, akhirnya sekarang terpakai juga. Oke, kita masuk di pembagian bilangan desimal ya. Pada pembagian bilangan desimal ini kita akan gunakan pembagian pecahan. Kalau saya punya 1,75 dibagi 0,25, kita rubah dulu jadi pecahan. 1,75 yaitu 175 per 100 dibagi 0,25 jadi 25 per 100. Untuk merubah bilangan desimal menjadi pecahan, silahkan cek pada video sebelumnya yaitu desimal ke pecahan dan pecahan ke desimal. Nah, 2 bab ini atau 1 materi merubah desimal ke pecahan dan pecahan ke desimal, silakan dicek lagi di video tersebut. Nah, pada video ini kita lanjutkan ya. Video ini kita sudah langsung pada prakteknya. Nah, 175 per 100, pembagian pada bilangan pecahan kemarin kan ada 4 langkah. Ini masih langkah pertama. Langkah keduanya
yaitu tanda bagi dirubah menjadi kali dan pembagi dibalik posisinya. Nah, sehingga di sini dibagi 100 masih 1, bagi 100 masih 1. Ini kalau anak-anak tidak bisa bagi 25, anak-anak bisa pakai bertahap. Dibagi 5 masih 35, dibagi 5 masih 5. Nah, 35 kali 1, 35, 1 kali 5, 5. 35 bagi 5, 7. Berarti hasilnya adalah 7. Nah, syarat untuk bisa pembagian bilangan desimal, kalau menggunakan cara ini, anak-anak harus benar-benar sudah kuasai pembagian dan perkalian pada bilangan pecahan, yaitu 2 materi sebelumnya itu harus benar-benar dikuasai. Contoh berikutnya adalah 0,45 dibagi 0,09. Sama menggunakan seperti yang tadi, 0,45 itu berarti 45/100 dibagi 9/100. 45/100 dikali 100/9. Ini kalau kita sederhana dibagi 100 masih 1, dibagi 100 masih 1, dibagi 9 masih 5, dibagi 9 masih 1. 5 kali 1, 5, 1 kali 1, 1. Hasilnya 5. Jadi kalau anak-anak benar-benar kuasai pembagian dan perkalian bilangan pecahan, maka berikutnya mudah. Nah, untuk ini kenapa saya kok memilih pembagian pecahan yang kita pakai, kok enggak pembagian porogapit? Karena kalau kita mau pakai porogapit 0,45 dibagi 0,09, anak-anak pasti bingung, kesulitan cara menghitungnya. Karena porogapit biasa saja anak-anak juga belum benar-benar kuasai, gitu loh. Oke ya. Jadi kita menggunakan pembagian pada bilangan pecahan. Jadi hasilnya 5. Nah, sekarang kalau misalnya yang saya punya itu ada campuran dalam artian yang satu pecahan, yang satu desimal. Maka untuk mengerjakan ini bebas ya, anak-anak bebas mau pakai cara apa. Boleh enggak kalau misalnya perkalian ini saya pakai desimal? Kalau kita pakai desimal berarti 0,4 kali desimalnya 1,5 itu adalah 1/2 adalah 1,5. Nah, 0,4 kali 1,5 seperti yang tadi, ini hasil hitungnya 60. Setelahnya tanda koma ada 1, 2 angka berarti 1, 2 berarti 0,6. Kalau misal kita mau pakai cara desimal, cara pecahan, berarti 0,4 menjadi 4/10 dikali 3/2. Dibagi 2 masih 2, dibagi 2 masih berapa ini? 1. Kemudian dibagi 2 masih 1, dibagi 2 masih 5. 1 kali 3, 3, 5 kali 1, 5. Nah, 3/5. Ini kalau kita rubah jadi desimal sama 0,6 juga, ya. Berarti sama ya. Mau menggunakan cara pecahan atau cara desimal, keduanya bebas. Pada contoh ini jawabannya saya tuliskan yang desimalnya. Anak-anak boleh menjawab menggunakan pecahan. Kalau anak-anak menjawab menggunakan pecahan, maka jawabannya harus jawaban paling sederhana. Itu kalau pecahan. Kalau desimal sudah pasti sederhana. Nah, sementara kalau untuk yang pembagian, karena tadi pembagian saya hanya gunakan cara pecahan, maka kita rubah 0,8 kita jadikan pecahan menjadi 8/10 dibagi 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8/3. 8/10 tanda bagi kita rubah menjadi kali, pembagi kita balik posisinya. Nah, 8 dibagi 8 masih 1, 8 bagi 8 masih 1, sehingga 1 kali 3, 3, 10 kali 1, 10. Jawabannya 3/10. Kalau misalnya yang diminta adalah desimal, ya 3/10 jadinya 0,3. Nah, merubah ini ke sini, sekali lagi silakan dicek pada materi saya sebelumnya, desimal pecahan.
atau sebaliknya merubah desimal ke pecahan atau pecahan ke desimal. Kedua-duanya kita perlukan. Sehingga kalau di video ini saya gunakan yang 0,3. Nah, belajar matematika tidak luput dari latihan. Untuk latihan ini, latihannya ada di halaman 4, latihan 4 dan latihan 5, halaman 14 dan halaman 16. Di latihan ini yang dikerjakan hanya nomor 2 dan nomor 3 yang BDF. Ya, sama ya, nomor 2 dan nomor 3 hanya yang BDF. Tidak perlu dikumpulkan, nanti video pembahasannya akan Ustadz upload di channel Ukibro 88 hari Sabtu tanggal 12 September. Jadi hari Sabtu depan silakan anak-anak cek di channel tersebut. Supaya nggak ketinggalan, anak-anak bisa subscribe, loncengnya dibunyikan, dinyalakan, biar nanti kalau Ustadz upload langsung masuk ke YouTube-nya anak-anak. Nah, saya rasa itu untuk latihannya. Sedikit kata-kata, jika kamu tidak pernah menyelesaikan latihanmu, ya bagaimana mungkin kamu katakan bahwa kamu sudah menguasainya. Kalau anak-anak tidak pernah mengerjakan latihanmu, kira-kira apa yang menjadi bukti bahwa kamu sudah bisa atau belum? Kalau anak-anak tidak pernah mengerjakan latihannya, kira-kira pantas nggak disebut anak-anak ini sudah menguasai? Gitu ya, sudah paham. Untuk paham, pastikan latihanmu selesai. Saya rasa itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.